Hari ini dengan saya Ibu Gading Berjaliniani kebetulan mengambil anak ini. Untuk topik pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang penyebab patogen pada manusia. Kalau misalnya teman-teman orang kesehatan lingkungan ya, pentingnya belajar ini itu karena apapun yang diteliti oleh teman-teman nanti waktu skripsi itu minimal teman-teman harus tahu dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Ya. Bu, apakah kita ukur? Artinya apakah kita ingin mendapatkan data mengenai dampak ke manusia? Biasanya iya. Contoh saja satu penelitian tentang bagaimana pengaruh pegawai basement pada parkiran suatu mall itu kalau misalnya dia bekerja lama di situ, kita bisa digunakan untuk sebagai topik penelitian. Bagaimana cara penelitiannya? Biasanya darahnya diambil sampel, kemudian diukur berapa kandungan oksigen dan berapa kandungan CO2-nya. Itu bisa jadi skripsi, sangat bisa. Nah, itu kalau pengaruh lingkungan. Tapi bagaimana seandainya kalau misalnya ada infeksi dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh? Karena kita juga akan mengukurnya lewat sampel-sampel tertentu, misalnya sampel air liur, sampel darah, sampel urin dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi ada beberapa penyebab patogen, namanya aja patogen ya. Patogen itu adalah mikroorganisme atau mikroba yang dapat membahayakan manusia ya, yang bisa menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Oke, kita beranjak dulu ya ke apa sih bakteri patogen itu. Jadi bakteri patogen ini adalah merupakan bakteri penyebab penyakit pada organisme, di mana jarang menyebabkan penyakit pada orang-orang yang memiliki imunokompetensi ya. Contoh misalnya kasus, misalnya Mas Wahyu makan makanan di pinggir jalan ya, waktu itu bareng dengan Mas Haki. Dalam satu kondisi mereka dua-duanya ternyata satu sakit satu enggak. Ternyata imunokompeten dari Mas Wahyu lebih baik daripada Haki. Dan itu biasanya berbeda ya setiap orang. Bisa diakibatkan oleh kondisi tubuhnya atau bisa diakibatkan oleh penyakit turunan ya. Misalnya beliaunya ini punya penyakit lambung dan lain sebagainya. Terus namun dapat menyebabkan penyakit infeksi serius pada orang yang tidak memiliki imunokompeten itu tadi ya. Berikutnya yang harus dipahami, anggota dari flora normal tubuh. Jadi jangan kira teman-teman itu tidak butuh organisme atau tidak butuh bakteri lain ya. Di dalam tubuhmu ini mulai dari kulit sampai dalaman jeroanmu ini kita butuh yang namanya bakteri ya. Apa bu contohnya? Contoh misalnya bakteri yang ada di kulit aja. Kulit kita itu ada flora normalnya. Flora normal itu yang bakteri ataupun mikroba yang hidup endemik yang ada di dalam kulit kita. Kalau kita terlalu sering pakai hand sanitizer, terlalu sering cuci tangan, terlalu sering mandi, itu juga bisa menurunkan imunokompeten. Ya. Contoh lagi kasus bakteri yang ada di dalam organ dalam ya, misalnya E. coli. Bu, tapi kalau misalnya kita keracunan E. coli dari luar, oh itu berbeda, soalnya kadarnya ditambahin. Jadi kalau di dalam tubuh manusia itu E. coli itu sudah ada ya, tepatnya di usus besar. Fungsinya untuk menyerap kalium dan yang satu lagi itu menyerap air. Makanya kalau kebanyakan E. coli jadinya diare itu mencret. Ya. Kalau mencret itu feses teman-teman kan lebih cair, benar ya? Itu karena fungsi E. coli di dalam tubuh terganggu karena banyaknya E. coli yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Itu yang bisa dipahami dari bakteri patogen. Oke. Nah, untuk membedakan ya apa sih itu ya, ada patogen penyebab. Kalau patogenik itu adalah menyebabkan penyakit. Kalau patogenesis proses terjadinya penyakit. Kalau patogenesitas, teman-teman juga harus bisa membedakan ya, karena sebagai seorang ahli itu kata yang berbeda sedikit aja sudah berbeda makna, apalagi di bidang kedokteran ya, atau di bidang lingkungan semacam ini. Kalau patogenesitas itu menggambarkan perbedaan kemampuan penyebab penyakit antara dua spesies yang berbeda. Kalau yang kasusnya Haki sama Wahyu itu disebut patogenesitas. Ya. Terus ada virulensi, kemampuan menyebabkan penyakit umumnya dipakai untuk menggambarkan perbedaan kemampuan menyebabkan penyakit antara dua
Yang berikutnya ada kata virulensi. Ini disebut oleh tingkat patogenesitas atau degree of pathogenicity. Di sela-sela saya ini silakan nanti setiap kelompok menyiapkan pertanyaan ya dari slide yang sudah saya ungkapkan dan saya jelaskan, nanti diikuti oleh LKM yang sudah dibagikan oleh Gading. Disiapkan ya minimal 1 atau 2 pertanyaan. Oke, atau dikritisi ya, misalnya merasa apa yang saya sampaikan itu kurang benar atau kurang lengkap, silakan ditambahin. Di sini ada dasar patogenesis ya. Ini penyakit mikroba itu kalau yang bisa menyebabkan penyakit itu satu, dia mempunyai suatu reservoir sebelum dan sesudah infeksi. Kedua, dia meninggalkan reservoir dan mendapatkan akses pada inang baru. Yang ketiga, mengkoloni tubuh inang, dan yang keempat, membahayakan atau merusak sel inang. Jadi yang dimaksud dengan reservoir sebelum dan sesudah infeksi, dia itu sudah tahu caranya untuk masuk ke dalam tubuhmu. Ya. Contoh saja virus COVID ya, virus COVID-19 itu ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang ya, tapi ketika dia tidak bisa menemukan atau misalnya dalam proses dia menuju ke tempat yang dia inginkan itu ada sesuatu yang menghalangi, misalnya teman-teman rajin cuci tangan, terus kemudian rajin membersihkan lubang hidung ya, atau misalnya teman-teman rajin minum vitamin, itu dia akan stop di tengah perjalanannya. Tapi kalau dia sudah bisa menemukan jalannya, kalau ada virus masuk lagi dia akan mudah. Ya, itu namanya disebut dengan reservoir. Terus kemudian ada faktor virulensi yang mempengaruhi patogenesis. Itu adalah kolonisasi, yang kedua adalah merusak. Sama halnya dengan si bakteri ya. Virus itu kalau misalnya sudah masuk ke dalam paru-paru, ya misalnya COVID-19, dia itu akan mengintervensi satu sel dulu, kemudian dia akan membentuk koloni. Virus COVID-19 itu nunut ke dalam tubuh kita, itu adalah dia nunut melakukan yang namanya pembuatan protein atau sintesis protein dalam tubuh kita ya, karena mereka tidak memiliki itu di dalam tubuhnya. Oke, yang selanjutnya, nah teman-teman selama ini kan selalu membayangkan ya, kok bisa saya lengser ya, kok bisa seseorang itu terkena penyakit yang namanya misalnya ada penyakit meningitis. Meningitis itu kan ada bakteri di dalam suatu otak. Itu kok bisa, gimana cara jalannya, dia kok bisa sampai ke otak. Ini gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kita tahu ada misal artis ya, artis Olga Saputra itu kan meninggal ya, meninggal kena meningitis. Itu prosesnya itu bertahun-tahun ya. Mungkin waktu mudanya dia itu memiliki kebiasaan buruk ya, atau misalnya kurang higienis kalau makan, suka jajan sembarangan. Nah itu kalau untuk masih muda sekarang itu tolong dihindari. Sesering mungkin makan masakan di rumah, makan makanan yang higienis ya, dipastikan. Boleh sesekali ya, orang yang terlalu higienis pun juga tidak baik untuk imun. Jadi ya itu 11-12 ya, harus diimbangi ya. Nah ini caranya begini, contoh E. coli. Teman-teman misalnya minum es teh yang ada ada bakteri E. coli-nya. Nah ini awal mulanya begini ceritanya. E. coli itu sudah masuk ke dalam lambung ya, masuklah dia ke usus besar atau usus 12 jari. Di situ kan ada jonjok-jonjok usus. Dia itu bisa menginfeksi melalui beberapa jalan ya. Yang pertama, dia itu bisa menempel. Nah, nih, dia itu menempel ya, menempel ke jonjok-jonjok usus, kemudian masuk melalui antara sel itu, sel jonjok usus itu kan ada celahnya. Itu dia bisa masuk loh. Ya, dia masuk melalui celah-celah ini, masuk ke pembuluh darah dan seterusnya. Ada itu dia itu yang masuknya itu melalui melalui suatu zat yang ada di situ ya, dan zatnya itu biasanya diserap oleh tubuh. Nah, dia masuk ke dalam sini. Misalnya E. coli itu lebih suka kandungan glukosa ya. Makanya kalau orang diare itu kan jangan minum manis-manis, jangan makan buah. Bukan karena apa? Kalau kamu semakin makan manis, kamu semakin mengembangbiakkan E. coli-mu itu. Makanya minumnya teh pahit. Ya. Karena kalau kamu semakin makan manis ya, saat kamu diare, itu yang ada nanti malah di sini akan masuk ke dalam
tubuh yang melalui si glukosa yang diserap oleh junjung usus dan seterusnya. Oke, dari sini ada tanggapan, silakan. Silakan, Mas Wahid. Oh gitu. Ya, mengenai tentang patogen pada manusia ya. Untuk patogen tadi kan mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia utamanya. Itu kan ada virus, bakteri, dan jamur. Itu masuknya itu melalui apa saja? Apakah seperti yang dijelaskan jenengan tadi atau beda-beda? Beda-beda ya. Sistem tubuh manusia itu kan ada sistem oralnya ya. Bisa melalui mata, ya, telinga, hidung, mulut, sel kulit yang terluka ya. Sel kulit yang terluka, kalau tidak terluka dia tidak masuk. Oke. Terus kemudian alat vital ya. Alat vital mungkin itu ya. Terus kondisi tubuh yang terluka. Kalau sudah masuk, biasanya virus, bakteri, jamur itu akan mencari tempat yang cocok mendukung hidupnya. Contoh ya, contoh ini yang saya pahami aja. Misalnya jamur ataupun bakteri yang bisa merusak alat vital teman-teman. Misalnya contoh, kalau wanita itu kan biasanya ada sabun khusus ya, khusus wanita itu pH-nya mesti asam. Karena keadaan kondisi kewanitaan itu pH-nya asam. Tapi ketika teman-teman salah pakai sabun aja, itu kan kondisinya jadi basah. Akibatnya memberikan kesempatan kepada jamur ya untuk hidup di alat vital itu tadi ya. Makanya ini tidak diharuskan ya, atau tidak diberikan oleh seorang dokter atau apa ya, tidak diharuskan itu untuk menggunakan pH yang tidak sesuai dengan kondisinya ya. Itu contohnya. Terus lagi COVID-19. COVID itu kenapa kok tidak bersarang di dalam lambung? Kenapa kok milih paru-paru? Itu dia juga menginginkan kondisi terbaik supaya dia bisa melakukan bertahan lebih lama. Kenapa dia milih paru-paru? Karena kondisinya mendukung hidupnya. Dia tidak milih lambung karena di lambung itu ada HCl yang sangat pekat. Kalau dia milih paru-paru karena kondisi kelembapannya, pH-nya, suhunya itu mendukung hidupnya. Jadi ada kalanya mereka itu juga salah sasaran juga, gitu ya. Tak mesti langsung dia berhasil gitu ya. Makanya kita kalau menghindari virus itu sering-sering minum. Kalau misalnya dia nyampe di tenggorokan, kita sudah gelontor masuk ke lambung. Akibatnya dia mati. Di sini ada tanggapan lagi? Ya, silakan Mbak Tiara. Tadi kan misalkan makanan atau itu bisa masuk karena kita terkontaminkan terkontaminasi di makanan, terus karena kontak langsung. Nah itu apakah ada patogen yang bisa menyerang ke kita, masuk ke kita dari hewan? Bisa. Hewan itu sebagai host atau perantara ya. Kalau teman-teman tahu host itu kan membawa acara. Host itu kalau di keilmuan sains itu namanya perantara. Perantara itu kalau misalnya kita terinfeksi cacing tertentu ya, ini misalnya bentuk parasit ya. Kita makan sashimi ya, sashimi itu makanan Jepang yang mentah. Kalau orang Jepang kalau makan sashimi itu benar-benar dipastikan ikannya itu harus segar atau apa dan lain sebagainya. Kalau tidak, ikan yang dia makan itu bisa jadi dia menjadi host atau perantara si parasit itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ada lagi nggak Bu perantara lain misalnya? Bisa ya, seperti virus toxoplasma yang diidap oleh kucing. Makanya sebagai wanita itu juga harus, kalaupun punya kucing peliharaan itu juga harus dijaga betul kebersihannya ya. Karena virus toxoplasma itu ada pada feses kucing. Yang pertama. Yang kedua, penularannya melalui udara. Jadi bisa kita hirup atau menempel di makanan kita atau menempel di benda terus kita pegang begini terus kita makan, kita kena virus toxoplasma. Toxoplasma itu bisa menggugurkan kandungan ya di trimester awal. Makanya teman-teman hati-hati ya, kalau misalnya mencintai hewan kucing juga kita harus tahu ada batasannya. Ya. Berarti itu
termasuk host atau perantara. Bukan kucingnya yang salah, tapi kita sebagai manusia aja yang kurang aware. Nah, itu yang pertanyaan bagus. Silakan dari kelompok ini ada tanggapan, pertanyaan? Belum ada, kalau belum ada simpan dulu ya, nanti siapkan dicatat ya. Oke, mati. Oke. Mekanisme kita lewati aja ya. Nah ini kalau yang bertanya tadi ya, lewat mana aja jadi banyak ya. Mulai dari mata ya, respiratory ya, atau apa namanya tract dalam pernafasan, ada digestive tract ya, atau tract dalam lambung. Terus kemudian ada broken skin atau kulit yang terluka. Makanya kalau jatuh misalnya ya terluka, segera tidak dibersihkan, itu adalah kesempatan terbaik. Siapa Bu ininya? Kalau misalnya kamu jatuh di tempat yang bersih, misalnya lantainya harus dicuci, kamu kepleset, kan tidak ada bakterinya. Terus siapa yang ingin masuk ke situ Bu? Ya flora normal kamu itu tadi. Flora normal itu kan bersifat non-patogen, dia kan baik untuk kulitmu, menjaga kelembapan, pH tubuh dan lain-lain. Tapi ketika ada kesempatan itu menjadi patogen opportunities. Orang itu kalau opportunities misalnya, oh Mbak Vinda ini orangnya opportunities. Apa itu opportunities? Suka memanfaatkan keadaan. Kalau patogen opportunities itu seharusnya dia bukan patogen, tapi dia berubah sifat ketika ada kesempatan. Kan ini tergores. Nah bakteri flora normal yang ada di tubuh ini masuk karena dia dikasih kesempatan. Seharusnya dia makan apa Bu? Dia hanya makan serpian-serpian keringat yang ada di sini atau mungkin mineral-mineral yang ada di sini. Tapi ketika ada darah, dia berubah, bermutasi, dia makan darah. Darahnya habis, dia makan daging. Makanya ada kasus kecelakaan ya di Inggris, saya nggak tahu tahun berapa itu sampai kakinya dipotong. Soalnya membusuk. Ternyata itu bersifat patogen opportunities flora normal. Jadi yang karena dia hidup endemiknya di kulit, terus dia makan darah, makan daging, jadi menggerogoti. Nah itu yang bahaya. Kenapa sih kok dia gampang sekali berubah? Manusia aja nggak semudah itu kok. Karena bakteri itu adalah uniseluler, terdiri dari komponen DNA yang sangat minim perlindungan. Kalau manusia kan multiseluler. Kita nggak bisa kalau di film Spider-Man itu ya digigit terus kita jadi Spider-Man, nggak semudah itu. Tapi kalau bakteri ada kondisi cuaca ekstrim dikit, mutasi gennya berubah, dia berubah jadi orang lain, atau dia berubah mengkonsumsi hal lain yang biasa hidupnya dia nggak mengkonsumsi itu. Ya, itu kan menarik ya buat teman-teman ya. Oke, ini ya broken skin, genital tract, tempat urin ya, urinary tract. Oke. Nah, ini ada mekanisme patogenesis ya, sama seperti tadi ya. Intinya di sini virus. Saya kan pernah bilang ya, virus itu oposito kok berkembang itu dua dedek kok gak berkembang biak pada diri. Nggak bisa. Dia itu nggak punya yang namanya sistem lengkap materi genetik. Jadi dia itu nunut ya, nunut itu nebeng. DNA yang ada di dalam virus itu masuk ke dalam DNA orang yang diinfeksi. Terus dia melakukan retriksi, dia melakukan rekomendasi, menghasilkan yang namanya DNA baru. Terus dia memunculkan anakan virus yang baru. Jadi seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Gini Bu, ini kan pertanyaan Bu Bapak. Iya, nggak apa-apa. Biasanya kan cewek itu kan sering sedang kembali gitu. Nah itu bisa nggak sih Bu nyebabin jamuran? Soalnya nggak sih kembali kan aman gitu kan? Jadi maksudnya itu pembalutnya ke orangnya kurang bersih. Ya kan biasanya apa ya? Kita udah benar terus kita tuh kayak rasa nggak nyaman gitu. Itu apa sih kayak jamuran? Kalau rasa nggak nyaman itu biasanya ada ada infeksi ya. Kan kita sebagai orang kan jangan merasakan perih atau panas atau apa ya. Kalau misalnya ada dirasa itu atau kalau dilihat sudah ada merah-merah dan lain sebagainya, itu berarti terjadi infeksi. Nah, atau tidak cocok pakai pembalut tertentu.
ada di situ. Bu, berarti di situ ada bakteri baiknya dong, ada. Patogennya siapa yang jamur itu? Ketika kita pakai terlalu banyak dengan basah, akhirnya memberikan kesempatan jamur untuk nebeng di situ, nebeng hidup. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Oke, mungkin itu ya yang bisa Bu Bari sampaikan. Sekarang kita diskusi ya, tolong buka LMS-nya di pertemuan patogen pada manusia. Ya, coba dilihat filenya di HP ya, di HP. Jadi sudah saya kirim. Di situ ada apa namanya jurnal ya. Jurnalnya itu bertema infeksi yang respon infeksi oleh bakteri ya. Itu di LMS pada Unisla. Ini topiknya patogen pada manusia. Sebentar saya tadi sudah buka. Dulu Mbak ya, stop. Oke, kita lanjutkan untuk membahas atau diskusi kelompok dengan LKM atau lembar kerja mahasiswa yang sudah saya bagikan setiap kelompok. Saya harapkan setiap kelompok sudah mengetahui atau sudah menjawab di LKM tersebut ya. Saya awali dengan kelompok Wahyu dulu, silakan. Silakan dikomentari yang lembar LKM ini. Dari yang saya baca itu tadi kan ada, menurut saya kekurangannya itu di abstraknya itu kurang lengkap. Terus di sana juga tidak ada kesimpulan yang di dalam simak tersendiri. Oke, terus? Dan kelebihan dari jurnal dijelaskan secara detail yang menyebabkan respon imun kelebihan. Oke ya, oke ditampung dulu. Untuk kelompok Mas Wahid, apa yang sudah dikerjakan di LKM tadi? Dari jurnal yang sudah saya baca dan juga saya diskusikan sama teman-teman di kelompok ini, jurnalnya sudah bagus, tapi juga memang ada kurang dan lebihnya seperti yang dijelaskan di kelompok sebelah tadi. Dan untuk yang kita bahas di LKM kita mengenai hasil dan kesimpulan penelitian ini, jadi kita dapatkan pada terapi penyakit autoimun hanya hemoglobin D2 yang resisten terhadap plasma, sehingga masih mengandung sekitar 25% kadar hemoglobin D2 dibandingkan dengan hemoglobin yang mempunyai waktu sekitar 20 hingga mempunyai waktu paru lebih pendek 12 hingga 36 jam, sehingga tidak akan mengikat reseptor yang menyebabkan imunosupresi. Oke, cukup, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 3 yang ditanyakan tadi. Silakan dikomentari tentang jurnal. Dari jurnal yang saya baca ada sedikit kekurangan dan kelebihannya yang sudah dijelaskan dari kelompok sebelah. Nah, untuk menganalisis artikel penelitian tentang patogenesis bakteri, hasil pengamatan yang telah dilakukan di tabel yaitu hal apa yang telah terdapat dalam penelitian ini, yaitu jumlah menjaga integritas dan identitas individu, diperlukan suatu sistem pertahanan tubuh yang ada kuat, mekanisme imunitas terhadap antigen yang berbahaya meliputi pertahanan fisik dan kimiawi, simbiosis dengan bakteri flora normal, innate immunity serta imunitas spesifik yang didapat terdiri dari imunitas humoral serta imunitas seluler, yaitu self-mediated immunity. Oke, saya rasa cukup ya untuk LKM. Ada yang ditanyakan dari jurnal? Ya, silakan Mbak. Saya masih kurang paham dengan limfosit T dan B. Oke, ada yang bisa menjawab apakah limfosit B dan limfosit T itu? Ya, silakan Mbak. Limfosit B dan T itu sel memori yang merekam dan menangkap bahwasannya dulu pernah terserang penyakit di masa lampau. Oke,
Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman juga banyak sudah baca di artikel ya. Intinya begini, seseorang itu tidak akan mungkin terinfeksi untuk yang kedua kalinya. Bisa terinfeksi untuk yang kedua kalinya dengan kondisi tertentu. Contoh misalnya dulu Mbak Vinda pernah kena cacar air atau pernah kena polio, tapi waktu sudah terpapar untuk yang kedua kalinya walaupun berada di lingkungan yang orang terkena cacar, maka tidak akan tertular untuk yang kedua kalinya. Berarti siapa itu yang berperan? Itu yang berperan adalah sel limfosit B dan T. Ya. Makanya kenapa waktu COVID-19 itu kebanyakan orang itu donor darah plasma konvalen ya, konvalen plasma itu tujuannya untuk menambahkan limfosit B dan limfosit T. Berarti limfosit B dan limfosit T itu berada di mana, Bu? Di plasma darah manusia. Ya. Ketika itu didonorkan, itu memang secara teori itu akan meningkatkan kecepatan sistem imun dalam membentuk respon imun yang cepat. Ya. Karena kalau orang itu terkena infeksi, itu hal yang pertama dilakukan oleh virus itu adalah sel B dan sel T itu membantu mengkoordinir sistem imun untuk membentuk imun secepat mungkin. Nah setelah itu sel B dan sel T otomatis dia akan menyimpan memori itu untuk yang kedua kalinya. Dia akan kalau misalnya terinfeksi lagi dia tidak akan terserang oleh virus yang sama. Betul ya. Dari sini ada yang dikomentari? Ya silakan Mbak Mutiara. Izin bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya dari sama bakteri. Nah saya mau bertanya, bagaimana sih respon tubuh jika terinfeksi bakteri yang kedua kalinya, sedangkan orang tersebut itu sudah pernah divaksin? Dan saya mau nambah lagi pertanyaan, untuk efektifkah pengobatan dengan plasma darah tadi yang sudah disinggung? Oke ya. Jadi untuk kasus COVID itu memang banyak sekali yang muncul ketika ini loh, orang ini loh sudah divaksin 1, vaksin 2, tapi kok masih kena lagi. Berarti itu kondisinya yang berbeda. Kondisi apanya? Virusnya itu yang menyerang atau yang digunakan untuk vaksin itu sudah termasuk varian lain. Karena ketika orang itu vaksin itu kan sebenarnya dia disuntik oleh virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Otomatis virusnya itu kan spesies. Nah, kenapa dia bisa terserang lagi? Berarti yang menyerangnya itu dia virus yang sudah bermutasi. Jadi sistem genetiknya, urutan genetiknya itu sudah berubah, sehingga menyebabkan efek infeksinya itu sudah berbeda. Nah, oleh karena itu dia terinfeksi positif lah dia, padahal dia sudah vaksin 1, 2. Nah, untuk yang donor darah plasma itu tadi itu efektif kan? Itu sebenarnya kalau efektif, kalau misalnya angkanya 0 sampai 100% itu nggak bisa 100%. Itu mungkin ya 70 sampai 75. Kenapa seperti itu, Bu? Ya namanya aja sel T dan sel B. Sel B itu adalah sel pendukung untuk membentuk sistem imun. Sesungguhnya yang disuntikkan ke kamu itu plasmanya itu bukan imunnya, tapi yang membantu membentuk sistem imun. Belum tentu dia juga akan memaksimalkan proses itu di dalam tubuh. Karena di dalam tubuh itu kalau berinteraksi itu banyak sekali ya faktor-faktor. Misalnya ada faktor golongan darah. Dari golongan darah aja ada riset yang menunjukkan orang bergolongan darah lebih mudah terinfeksi COVID daripada golongan lain misalnya ya. Atau orang dengan penyakit degeneratif tertentu itu sel B, sel T sebanyak apapun yang dimasukkan dalam tubuh, kalau kondisi tubuhnya tidak mendukung, dia tidak bisa membuat itu menjadi mendukungnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya. Ada pertanyaan tambahan? Silakan. Cukup ya. Oke, mungkin hari ini pertemuannya saya sudahi ya. Terima kasih. Tolong LKM-nya yang belum lengkap dilengkapi. Nanti tugasnya per kelompok diupload di Spada. Ya, Spada itu adalah LMS-nya Unisla. Teman-teman, nanti kalau tidak upload sesuai budget yang sudah ditentukan, nanti nilainya akan dikurangi ya. Terus untuk materi minggu depan kita akan pakai sistem seperti ini ya. Jadi
based learning seperti ini ya. Jadi case method nanti teman-teman saya kasihkan pemantik seperti jurnal, nanti didiskusikan bareng-bareng ya. Mungkin sistem seperti ini juga yang akan kita pakai ya seterusnya ya untuk mendukung keaktifan teman-teman supaya tidak dosen aja sebagai sumber ilmu, tapi teman-teman juga akan menjadi sumber ilmu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.